Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat UI, mungkin sebagian dari kita pernah mengalami kehilangan gigi. Sobat UI yang pernah mengalami hal itu, apa yang telah kalian lakukan selama ini? Di kesempatan kali ini saya Ratnasari Dewi akan menginfokan kepada kalian semua tentang kehilangan gigi, dampak dan solusinya. Yuk kita bahas bersama. Kehilangan gigi sebagian atau seluruhnya merupakan suatu keadaan lepasnya satu atau lebih gigi dari soketnya atau tempatnya. Kejadian kehilangan gigi ini terjadi awalnya pada anak-anak di usia 6 tahun yang mengalami kehilangan gigi sulung yang digantikan dengan gigi permanen. Kehilangan gigi permanen terjadi disebabkan oleh karena penyakit periodontal, penyakit gigi berlubang atau karies, trauma maupun pencabutan. Fungsi dari gigi adalah untuk pengunyahan, fungsi bicara, penampilan atau estetik dan juga untuk penelanan. Masalah yang akan muncul pada saat terjadinya kehilangan gigi adalah terjadinya gangguan oklusi, ketidakstabilan oklusi, fungsi pengunyahan yang terganggu juga akan menyebabkan masalah di dalam pencernaan. Sobat UI, kalian bisa melihat pada video ini dampak kehilangan satu gigi. Pada kehilangan satu gigi maka akan menyebabkan kehilangan keharmonisan dari antara gigi dan gigi lainnya yang menyebabkan terjadinya migrasi atau pergeseran. Dan hal ini juga akan diikuti gigi yang di antagonisnya atau bagian oklusi atasnya akan mengalami erupsi. Pada kehilangan beberapa gigi tentunya akan memberikan efek yang lebih berat daripada kehilangan satu gigi. Akan terjadinya kehilangan tulang alveolar yang lebih luas dan diikuti dengan kehilangan jaringan lunak di atasnya. Kemudian gigi-gigi sebelahnya juga akan mengalami migrasi dan diikuti pula pertumbuhan yang berlebihan dari gigi antagonis. Kemudian pada kehilangan seluruh gigi tentunya akibatnya akan lebih berat lagi yang akan diikuti dengan kehilangan jaringan tulang alveolar menyeluruh pada rahang atas dan rahang bawah. Hal ini akan menyebabkan juga selain gangguan estetik, pengunyahan dan mastikasi tadi juga akan menyebabkan gangguan penampilan yang cukup signifikan, yaitu dimensi wajah kita akan menjadi lebih pendek. Akibat kehilangan gigi juga bisa berdampak pada psikososial, yaitu merasa malu, merasa rendah diri atau tidak percaya diri, dan juga akan menjauhkan diri dari komunitas sosial. Dampak kehilangan gigi seperti telah saya sebutkan di atas bahwa bisa juga berakibat pada gangguan pencernaan. Bila kita kehilangan gigi maka akan merasa kehilangan selera makan. Kita akan memilih-milih makanan yang lebih lunak, yang mudah dikunyah, sehingga kita tidak bisa makan makanan favorit kita. Nafsu makan menurun dan hal ini tentunya akan menyebabkan kita kadang-kadang mengalami stres maupun depresi. Selain itu juga akan berdampak terjadinya malnutrisi. Hai Sobat UI yang berbahagia, lantas apa kira-kira solusi dari akibat kehilangan gigi tadi? Kalian sudah melihat dan mendengarkan bagaimana yang terjadi apabila kita kehilangan gigi dan tidak segera diatasi. Maka saran yang terbaik adalah segera dilakukan penggantian gigi dengan dibuatkan gigi tiruan. Kalian tahu bahwa gigi tiruan itu ada beberapa macam jenisnya. Nah, kita bisa lihat di sini, di slide berikut ini adalah macam-macam gigi tiruan. Gigi tiruan dibagi atas gigi tiruan lepas dan gigi tiruan cekat serta implan. Gigi tiruan lepas terdiri dari gigi tiruan sebagian maupun gigi tiruan lengkap tergantung jumlah atau banyaknya gigi yang hilang. Sedangkan gigi tiruan cekat terdiri atas crown, dowel crown maupun bridge. Nah, kemudian gigi tiruan implan adalah gigi tiruan yang didukung oleh suatu implan material yang ditanam di dalam tulang. Untuk gigi tiruan lengkap atau GTL itu adalah suatu gigi tiruan yang dibuat untuk menggantikan semua gigi asli beserta bagian jaringan gusi yang hilang. Ini dibuat pada kasus yang kehilangan seluruh giginya baik pada rahang atas maupun rahang bawah disertai dengan kehilangan jaringan gusi. Apabila pasien atau kita yang telah kehilangan gigi dan dibuatkan gigi tiruan ini maka diharapkan akan kembalinya seluruh fungsi-fungsi mastikasi, fungsi bicara maupun juga fungsi estetik. Untuk gigi tiruan sebagian lepasan ada berbeda dari gigi tiruan penuh tadi ya, karena di sini kehilangan giginya hanya satu atau beberapa gigi. Dan ini gigi tiruan ini bisa dilepas maupun dipasang oleh pasien sendiri. Ada beberapa macam bahan untuk gigi tiruan sebagian lepasan ini, ada yang dari akrilik, ada yang dari logam atau frame. Nah, ada lagi yang sekarang ini diminati adalah yang lebih fleksibel yang disebut dengan fleksi. Sobat UI, ini lain lagi nih, sekarang adalah gigi tiruan cekat.
Gigi tiruan cekap ini merupakan piranti prostetik permanen yang melekat pada gigi yang masih tersisa yang menggantikan satu atau lebih kehilangan gigi. Kalau yang tadi adalah gigi tiruan yang bisa dilepas pasang oleh pasien, sekarang gigi ini tidak bisa lagi dilepas pasang oleh pasien. Contohnya adalah crown. Untuk crown ini giginya masih ada tapi semacam diberi sarung atau selongsong. Sedangkan kalau double crown itu seperti juga crown namun ada bagian yang masuk ke dalam akarnya. Sedangkan bridge adalah gigi tiruan jembatan, dia menggantikan satu atau dua gigi yang hilang dengan penyangganya ada gigi sebelah-sebelahnya yang juga disambung. Jadi maka disebut dengan bridge atau jembatan. Ada lagi gigi tiruan yang menjadi alternatif, yaitu adalah gigi tiruan dukungan implan, overdenture, dan gigi tiruan dengan kaitan presisi atau precision attachment. Kita lihat di gambar ini, di slide ini adalah gigi tiruan dukungan implan. Gigi tiruan dukungan implan ini fungsinya menyerupai gigi, yaitu ada bagian yang ditanam di dalam tulang. Itu adalah body implannya, kemudian di bagian atasnya superstructure-nya itu adalah crown-nya. Nah ini fungsinya dan kenyamanannya menyerupai dengan gigi asli. Saat ini semakin berkembang gigi tiruan dukungan implan ini banyak peminatnya karena masalah estetiknya, kenyamanannya, dan secara fungsional juga lebih baik dan menggantikan fungsi-fungsi gigi yang hilang. Yang lain lagi dari gigi tiruan alternatif tadi adalah gigi tiruan overdenture. Pada gigi tiruan ini masih menyisakan gigi yang ada dengan cara dilakukan perawatan saluran akar, kemudian giginya dipotong. Gigi tiruan ini sengaja ditinggalkan untuk mendukung gigi tiruan dengan maksud untuk mempertahankan alveolar ridge agar tidak mengalami resorpsi yang berlebihan. Selain itu juga adanya ligamen periodontal yang ada juga bisa menyebabkan pasien merasa lebih nyaman, merasakan seperti masih ada gigi. Gimana Sobat UI? Tadi sudah mendengarkan pembahasan dari saya tentang dampak dan solusi dari kehilangan gigi. Sobat UI jangan menyepelekan tentang kehilangan gigi ya. Karena tadi kalian sudah mendengarkan bahwa ada dampak yang serius dari kehilangan gigi. Saran dari saya adalah segera datangi dokter gigi terdekat atau dokter gigi keluarga Anda untuk dibuatkan gigi tiruan sesuai yang kalian inginkan dan tentunya sesuai dengan indikasinya. Terima kasih dan sampai jumpa.